Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan materi mengenai sertifikat deposito falas. Next. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Aryaningsi, dengan NIM 21044-21038. Ada Nabila Syawalianur dengan NIM 21044-21032. Ada Rarisa Mulyaningrum dengan NIM 21044-21036. Ada Villa Aulareta Riasati dengan NIM 21044-21043. Dan ada Fatur Rahman dengan NIM 21044-21034. Next. Oke, langsung masuk ke materi. Di sini ada karakteristik akuntansi deposito falas. Walaupun kebijakan dalam simpanan deposito falas dari masing-masing bank tidak sama, namun karakteristik dari simpanan deposito dalam falas pada umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukuan bunga deposito falas. Pembebanan pajak dibukukan pada akhir bulan dengan valuta asing sesuai dengan jenis rekeningnya. Dan perhitungan bunga dihitung menurut hari yang sebenarnya atau 1 tahun sama dengan 365 hari. Yang kedua, seperti dalam deposito rupiah, posting transaksi dalam deposito falas umumnya bank menggunakan rekening buku tambahan atau posting antar nomor rekening, yaitu rekening buku tambahan bank dengan nomor rekening deposito falas nasabah. Sedangkan transaksi buku besar akan tampak pada transaksi akun buku besar secara gabungan dari rekening buku besar masing-masing modul dengan pos lawan sesuai akun besar buku tambahannya atau rekening deposito falas. Next. Nah, di sini ada jenis transaksi. Dilihat dari jenis transaksinya, transaksi deposito falas sama dengan deposito dalam valuta rupiah, yaitu terdiri dari yang pertama, transaksi setoran pada waktu pembukaan rekening, yang kedua, transaksi setoran tunai dalam rupiah atau valuta asing, yang ketiga, pemindah bukuan dari rekening rupiah dan valuta asing dalam bank yang sama, yang keempat, setoran clearing dengan cek atau biljet giro rupiah, yang kelima, setoran dengan transaksi online dalam valuta asing. Yang keenam, transfer dalam valuta asing. Lalu ada transaksi setelah menjadi nasabah. Yang pertama, penarikan tunai bunga deposito dalam rupiah atau dalam falas. Yang kedua, penarikan bunga deposito dengan pemindah bukuan ke rekening tabungan atau giro dalam valuta rupiah maupun valuta asing di kantor cabang pemegang rekening ataupun dengan kantor cabang lain. Yang ketiga, transaksi deposito jatuh tempo. Nah, lalu ada transaksi penutupan rekening deposito falas. Yang pertama, penarikan bunga dan nominal deposito secara tunai atau dipindah bukukan ke rekening tabungannya atau giro. Yang kedua, pemindah bukukan ke rekening di kantor cabang lain dengan transaksi online. Next. Nah, lalu ada akuntansi pembukaan rekening deposito falas. Prosedur pembukaan rekening deposito falas di kantor bank dilayani oleh petugas CS. Dan prosedurnya hampir sama dengan deposito dalam valuta rupiah, antara lain sebagai berikut. Calon nasabah mengisi aplikasi permohonan pembukaan rekening deposito valuta asing, lalu mengisi contoh tanda tangan 2 buah, dan untuk nasabah perorangan dilampirkan fotokopi KTP dan NPWP. Next. Nah, untuk badan usaha disertai KTP pengurus, NPWP, akta perusahaan, SIUP, atau TDP, dan surat kuasa khusus dari pengurus untuk bertindak atas nama perusahaan, serta contoh cap perusahaan. Nah, apabila sudah disetujui, akan mendapat nomor nasabah dan nomor rekening deposito falas di bank. Namun, apabila telah menjadi nasabah bank yang bersangkutan, maka tidak perlu lagi dibuatkan nomor nasabahnya. Yang terakhir, setelah berkas-berkas aplikasi pembukaan rekening deposito falas diserahkan kepada bank dan disetujui, maka kepada nasabah diwajibkan menyetor dananya minimal sesuai dengan setoran awal yang telah ditentukan oleh pihak bank. Next. Nah, lalu ada syarat pembukaan deposito falas. Yang pertama, orang pribadi berstatus warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Lalu setelah itu menyerahkan KTP atau SIM atau paspor fotokopinya untuk warga negara Indonesia. Dan untuk warga negara asing menyerahkan fotokopi paspor serta kartu izin menetap sementara atau kartu izin tinggal sementara.
Lalu untuk nasabah badan usaha wajib menyerahkan fotokopi akta pendirian perusahaan, NPWP, identitas pengurus perusahaan, dan surat kuasa asli. Selanjutnya mengisi formulir lengkap untuk keperluan pembukaan deposito falas. Dan yang terakhir, setoran awal dengan besaran minimal sesuai ketentuan pihak bank. Akuntansi deposito falas. Contoh, PT Harapan adalah nasabah giro Bank BRI cabang Jatinegara bermaksud membuka rekening giro dalam valuta dolar dengan jangka waktu 6 bulan. Bunga 6% per annum, bunga dibayarkan pada akhir deposito pada tanggal 17 Juni 2012 yang bersangkutan bermaksud melakukan setoran pembukaan rekening sebesar 10.000 US dollar. Kurs yang berlaku pada tanggal tersebut yaitu kurs beli sebesar 9.000 dan kurs jual sebesar 10.000. Next. Contoh, apabila setoran tunai dengan rupiah, setoran ke rekening deposito USD dilakukan dengan valuta rupiah, maka nasabah harus membeli valuta dolar, yaitu 10.000 dikali 10.000 US dollar sama dengan 100 juta. Maka jurnalnya yaitu kas rupiah kantor cabang sebesar 100.000 dan dikredit jual beli devisa umum sebesar 100 juta. Next. Apabila kantor cabang tidak memiliki stok dolar, maka harus membeli dulu stok dolarnya ke kantor pusat. Maka jurnalnya itu RAK kantor pusat US dollar sebesar USD 10.000 dan juga dikredit rekening devisa umum USD sebesar 10.000 US dollar. Next. Contoh dari pemindah bukuan dari rekening devisa umum ke rekening giro valuta asing. Jurnalnya yaitu di debit rekening devisa umum USD sebesar 10.000 US dollar dan rekening deposito USD PT Harapan sebesar 10.000 US dollar. Next. Transaksi setoran tunai dalam valuta dolar. Penerimaan uang setoran tunai US dollar jurnalnya yaitu kas USD kantor cabang di debit sebesar 10.000 dan di kredit rekening deposito USD PT Harapan sebesar 10.000 US dollar. Next. Lalu ada contoh dari pelimpahan falas dolar ke kantor pusatnya. Jurnalnya yaitu RAK kantor pusat USD sebesar 10.000 US dollar dan di kredit rekening uang kertas asing sebesar 10.000 US dollar. Itu adalah setoran yang berasal dari pemindah bukuan rekening giro rupiah. Jadi ini adalah transaksi non tunai atau giral di mana nasabah harus menukarkan rupiahnya ke valuta dolar karena yang akan diambil adalah giro rupiahnya. Maka nasabah akan didebit sebesar 100 juta rupiah. Itu dari perhitungan 10.000 itu ada kurs jual dikali dengan 10.000 USD itu dapat 100 juta rupiah. Dan dikredit jual beli devisa umum atau RVV sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya adalah transaksi pembelian falas USD ke kantor pusat. Untuk contoh ini tergantung dengan sistem pencatatan bank masing-masing. Ada yang dilakukan, ada yang tidak. Kita asumsikan kita menjurnal ini dengan RAK kantor pusat USD sebesar 10.000 USD dan mengkredit rekening devisa umum USD itu sebesar 10.000 USD. Selanjutnya adalah transaksi setoran ke rekening deposito USD dengan marginal rekening devisa umum USD sebesar 10.000 USD dan rekening deposito USD PT Maju sebesar USD 10.000. Selanjutnya adalah contoh transaksi pemindah bukuan dari rekening giro valuta asing USD. Karena sama-sama dalam USD, kita tidak perlu dikonversikan, tetapi langsung giro USD-nya akan didebitkan atau dikurangi sebanyak 10.000 USD. Kemudian langsung dimasukkan ke rekening USD PT Maju sebesar 10.000 USD. Oke. Maaf sebelumnya, karena ini transaksi pemindah bukuan, maka kita tidak ada aliran masuk atau aliran keluar falas, maka tidak perlu mengurangi rekening uang asli kita yang ada di kantor pusat. Selanjutnya adalah transaksi setoran dengan clearing, yaitu menyerahkan selembar cek atau bilet giro dari bank lain dalam valuta asing. Hasil clearing ini akan masuk ke giro rupiah PT Maju, yaitu dengan marginal rekening giro BI sebesar 100 juta rupiah dan mengkredit market clearing 100 juta rupiah.
Setelah masuk ke giro rupiah PT Maju, baru setelah itu kita mendebitkan rekening giro PT Harapan untuk kita masukkan ke dalam rekening tabungan falas USD PT Harapan dengan market clearing 100 juta rupiah ke rekening giro PT Harapan 100 juta rupiah. Selanjutnya ada transaksi pembelian falas dari rekening giro rupiah, yaitu dengan marginal rekening giro PT Harapan 100 juta rupiah dan jual beli devisa umum 100 juta rupiah. Kemudian ada transaksi pembelian falas USD ke kantor pusat dengan marginal RAK kantor pusat USD 10.000 USD dan mengkredit rekening devisa umum USD 10.000 USD. Selanjutnya, di sini menerbitkan rekening giro US dollar, yaitu jurnalnya rekening devisa umum US dollar sebesar 10.000 di debit dan rekening deposito US dollar PT Harapan sebesar 10.000 di kredit. Next. Lalu penarikan bunga deposito valuta asing. Di sini pada tanggal 17 Desember 2012, PT Harapan bermaksud menarik bunga deposito dari depositonya sebesar 10.000 US dollar dengan jangka waktu 6 bulan dan bunga 6% dan besar pajaknya 20%. Lalu di sini ada juga kurs belinya sebesar Rp9.000 dan kurs jualnya sebesar Rp10.000. Lalu ini contoh jurnal transaksi penarikan bunga tunai US dollar di mana beban bunga depositonya sebesar 300 US dollar. Beban bunga itu kan tadinya di soal itu 6% dan jangka waktunya 6 bulan. Jadinya 6/12 dikali 10.000 dikali 6%. Jadi 300 US dollar. Lalu kita cari dulu pajak yang harus disetor, yaitu pajak yang harus disetor tadi kan besarnya 20%. Jadi 300 US dollar dikali 20% yaitu 60 US dollar. Di sini jurnalnya beban bunga deposito US dollar sebesar 300 di debit, lalu kas US dollar atau tabungan US dollar PT Harapan dari 300 dikurang 60 yaitu 240 US dollar dan dikredit dan pajak yang masih harus disetor sebesar 60 US dollar dikredit juga. Lalu jurnal pembelian falas ke kantor pusat ketika kalau tidak punya stoknya, yaitu di debit rekening uang kertas asing sebesar 240 US dollar dan dikredit RAK kantor pusat US dollar sebesar 240 US dollar. Lalu ini jurnal pembayaran bunga deposito ke rekening rupiah. Tadi kan 240 US dollar dikali kurs beli karena pihak bank yang membeli valuta asingnya. Jadi kurs belinya kan tadi 9.000, berarti jadinya 240 dikali 9.000 yaitu 2.160.000 rupiah. Jadi di jurnalnya jual beli devisa umum sebesar 2.160.000 rupiah di debit dan kas rupiah sebesar 2.160.000 di kredit. Lalu transaksi penarikan bunga ke rekening tabungan rupiah. Di sini jurnalnya beban bunga deposito valuta asing US dollar sebesar 300 US dollar di debit dan di kreditnya rekening devisa umum US dollar sebesar 240 US dollar dan pajak yang masih harus disetor sebesar 60 US dollar. Lalu jurnal pemindah bukuan deposito ke tabungan rupiah, di mana di debitnya jual beli devisa umum sebesar 2.160.000 dan tabungan PT Harapan dan tabungan rupiah PT Harapan dikredit sebesar 2.160.000. Lalu selanjutnya transaksi bunga deposito dikeliringkan ke rekening bank lain. Jurnalnya yaitu beban bunga deposito valuta asing US dollar di debit sebesar 300 dan di kreditnya rekening devisa umum US dollar sebesar 240 US dollar dan pajak yang masih harus disetor sebesar 60 US dollar. Itu jurnal transaksi mengkeliringkan bunga deposito. Yang pertama, jual beli devisa umum ada di debit sebesar 2.160.000. Lalu giro PT Harapan di debit
di kredit sebesar 2.160.000. Nah, di sini kita akan mengkeliringkan dengan jurnal giro rupiah PT Harapan di debit sebesar 2.160.000 dan juga kreditnya warkat clearing sebesar 2.160.000. Lalu setelahnya kita menihilkan clearing tersebut yaitu dengan menjurnal warkat clearing di debit sebesar 2.160.000 dan di kreditnya yaitu giro BI sebesar 2.160.000. Lalu setelahnya yaitu ada transaksi bunga ditambahkan ke nominal deposito setelah diperpanjang. Jadi di sini dengan catatan apabila si nasabah ini ingin memperpanjang depositonya, maka bunganya ini harus dibayar terlebih dahulu dengan jurnal beban bunga deposito valuta asing USD sebesar 300 USD dan dan ada juga di kreditnya bunga yang masih harus dibayar sebesar 240 juta USD, lalu sisanya yaitu pajak yang masih harus disetor sebesar 60 USD. Selanjutnya. Nah, setelah ini itu adanya transaksi penerbitan nominal deposito USD yang baru dengan jurnal deposito USD PT Harapan sebesar 10.000 USD dan bunga yang masih harus dibayar yaitu bunga deposito sebesar 240 USD dan lalu ditambahkan yang mana akan masuk ke deposito PT Harapan yang diletakkan di kredit sebesar 10.240 USD. Nah, di sini apabila nasabah tidak memperpanjang deposito atau depositonya itu akan ditutup. Nah, yang pertama pencairan deposito diambil secara tunai yaitu dalam bentuk valuta asing dengan jurnal deposito USD PT Harapan sebesar 10.000 USD dan di kreditnya yaitu kas USD sebesar 10.000 USD. Nah, nanti jika seandainya tidak ada stok di kantor cabang, maka akan adanya pembelian falas ke kantor pusat, yaitu dengan jurnal rekening uang kertas asing sebesar 10.000 USD di debit dan di kreditnya RAK kantor pusat sebesar 10.000 USD. Nah, ini adalah contoh transaksi pencairan deposito yang akan dipindah-pindah ke rekening giro. Yang pertama, jurnalnya di debit itu ada deposito USD PT Harapan sebesar 10.000 USD dan juga di kreditnya ada rekening giro USD PT Harapan sebesar 10.000 USD. Nah, setelah itu maka adanya pencairan deposito yang ditransfer ke rekening cabang lain, yaitu deposito USD PT Harapan sebesar 10.000 USD dan RAK kantor cabang Depok USD sebesar 10.000 USD. Sekian presentasi yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu saja sekiranya materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.